Wajah di cermin kamar mandi sekolah. SMA Wijaya Kusuma memasang cermin besar baru di kamar mandi putri lantai 2. Cermin itu tinggi, bening, dan tampak mahal. Namun sejak hari pertama terpasang, beberapa siswi mengeluh merasa seolah ada orang lain di balik pantulan mereka. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan wajah asing. Seorang gadis pucat bermata hitam berdiri tepat di belakang mereka. Aurel, siswi kelas 11 yang aktif di OSS, mengalami sendiri keanehan itu saat sedang merapikan dasi di depan cermin pantulan. Di sebelahnya memperlihatkan seorang gadis berambut panjang. Padahal kamar mandi sedang kosong. Saat Aurel menoleh, tidak ada siapa-siapa, tapi pantulan di cermin. Tersenyum padanya, Aurel mulai mencari tahu. Ia berbicara dengan penjaga sekolah lama, Pak Budi, yang akhirnya menceritakan sesuatu. Bertahun lalu, seorang siswi bernama Dinda bunuh diri di kamar mandi yang sama. Ia dikabarkan meninggal dengan wajah ditutupi cermin pecah. Setelah kejadian itu, kamar mandi sempat ditutup bertahun-tahun hingga akhirnya direnovasi tahun ini. Setelah mendengar cerita Pak Budi, Aurel makin sering diganggu. Cermin memperlihatkan hal-hal yang tidak nyata, luka di wajahnya, tangan mencengkeram pundaknya, dan bisikan yang hanya terdengar saat ia sendirian. Setiap kali Aurel mencoba merekam dengan ponsel, tidak ada apa-apa yang terekam. Tapi dia sendiri merasa semakin lelah dan gelisah. Di perpustakaan lama, Aurel dan sahabatnya, Rani, menemukan buku harian yang ditulis oleh Dinda. Isinya mengerikan. Dinda sering dibully karena wajahnya dianggap aneh. Ia menulis tentang rasa malu, putus asa, dan akhirnya niat untuk tinggal di balik cermin, tempat orang tak bisa melihat wajahnya lagi. Rani penasaran dan menantang pantulan di malam hari. Ia mencoba ritual lama yang katanya bisa memanggil arwah di cermin, menyalakan lilin, menyebut nama 3 kali, dan menatap mata sendiri di gelap. Malam itu, Rani tidak kembali ke asrama. Ia ditemukan pagi harinya pingsan di depan cermin, dengan mata terbuka lebar dan bibir robek seolah tertawa paksa. Aurel kembali ke Pak Budi dan bertanya lebih jauh. Pak Budi akhirnya mengaku cermin yang dipasang sekarang adalah cermin lama. Pihak sekolah hanya memperbarui bingkainya. Cermin itu pernah digunakan Dinda sebelum ia meninggal. Ia seperti terikat pada permukaannya, menunggu seseorang melihatnya dan mengingatnya. Dari buku harian dan bisikan samar, Aurel sadar bahwa Dinda tidak ingin menakut-nakuti. Ia ingin diingat, dimengerti, dan dimaafkan. Aurel menulis surat untuk Dinda, lalu membacakannya di depan cermin, membawa foto-foto Dinda yang ia temukan di arsip sekolah, dan menyalakan lilin. Ia berkata, "Kamu tidak sendirian lagi." Saat surat dibacakan, cermin bergetar dan mulai berembun dari dalam. Wajah Dinda muncul untuk terakhir kalinya, menatap Aurel dengan tatapan sendu. Air mata jatuh dari matanya, lalu retakan muncul perlahan, tepat di tengah cermin. Tidak ada jeritan, tidak ada darah, hanya keheningan. Dan wajah itu menghilang. Sejak malam itu, tidak ada lagi penampakan, tidak ada lagi suara. Cermin baru dipasang, kali ini benar-benar baru. Namun Aurel tetap membawa satu foto Dinda dan menaruhnya diam-diam di rak perpustakaan.
agar kau tidak dilupakan lagi, bisiknya. Dan meskipun suasana sekolah kembali normal, setiap kali Aurel lewat depan kamar mandi itu, ia tetap memberi satu pandangan singkat ke cermin. Sekadar memastikan, wajah itu benar-benar telah pergi, tamat.